Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu dimaafkan semuanya oleh Allah, dan kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman yang ke-34. Fahadihi manjilatul fuqaha'i al-amilina. Inilah potret dari para fuqaha yang mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Al-Imam Ibnu Sirin, beliau sanggup mengingat 40 tahun yang lalu, yaitu dosa yang pernah ia perbuat, pernah mencela seorang laki-laki dengan mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Beliau adalah manusia biasa, tetapi beliau seorang fuqaha yang mengamalkan ilmunya. Dengan kecerdasan spiritualnya beliau mampu mengoreksi, mampu bertalamus, mampu mengintrospeksi dirinya, sampai berhasil mengingat-ingat dosa yang pernah ia perbuat di masa silam. Inilah salah satu di antara kecerdasan orang alim Rabbani yang mampu mengoreksi keadaan dirinya. Jadi selain beliau bertobat, selain beliau memperbaiki, beristighfar, namun beliau juga bisa bertalamus, bisa mengingat-ingat meskipun sudah melewat dalam beberapa waktu yang lama. Demikian juga seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mampu mendeteksi sebab beliau terhalangi dari melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, dikarenakan beliau mampu mengingat dosa yang pernah beliau lakukan 5 bulan sebelumnya. Beliau mampu mendeteksi, mampu bertalamus bahwa dosa yang terjadi hari ini itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk berintrospeksi, untuk berkontemplasi, merenungkan apa saja yang sudah diperbuat, kesalahan apa yang sudah diperbuat. Demikian bersihnya hati mereka, dosa-dosa yang mereka lakukan itu sedikit, sehingga mampu mengingat-ingat meskipun sudah lewat beberapa bulan lamanya. Demikian juga apa yang dialami oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Beliau mampu mencari-cari penyebab hilangnya ilmu pemahaman beliau tentang Al-Quran, karena beliau pernah menerima harta yang tidak jelas kehalalannya. Fahadhil manjilatul fuqaha'il amilina ya'lamu anna Allaha hakimun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah itu memiliki sifat hakim. Allah itu maha bijaksana. Allah itu terkadang memberikan teguran, memberikan kesempatan bagi para hambanya untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma qadara alaihi dzambu illa bisababi dzambi akharin. Ya. Mereka meyakini dosa yang menimpa mereka, yang telah Allah gariskan kepada mereka, disebabkan dosa yang lainnya yang mungkin belum sempat atau lupa untuk ditobati. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang alim, Rabbani, orang-orang yang diberikan
kecerdasan spiritual yang mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan di masa silam. Dan ini perlu kita contoh, perlu kita tauladani agar kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayajtahidu fi talafi al-asbabil lati qadarallahu alaihi bisababiha dzambal akhara wa yastaghfiru minadz dzambil ladzi waqa'a minhu. Kecerdasan spiritual yang mereka miliki mampu mencari-cari sebab kenapa Allah mentakdirkan dosa yang menimpa mereka, yaitu disebabkan dosa yang lainnya, sehingga mereka dengan segera beristighfar atas dosa yang mereka alami. Wa hadza mimma yurja li ahlihi an yuwaffaqu al khairu al-katsirun wa yajtanibu al-katsira minadz dzunubi idza ma kanu ala hadhihi darajati minal muraqabati lillahi azza wa jalla. Sehingga martabat yang keempat ini, martabat yang paling mulia, martabat yang paling tinggi, di mana setiap anak Adam apabila ia jatuh dalam dosa, ia bersegera bertobat, memperbaiki, meminta maaf, memohon ampun, lalu kemudian bertalamus, mencari-cari sebab kenapa dosa ini menimpa, ya, dosa ini terjadi, yaitu disebabkan dosa yang sebelumnya. Dan ini diharapkan pelakunya, siapa saja yang menempati martabat yang keempat ini, dia layak mendapatkan taufik dari Allah berupa kebaikan yang banyak. Ya. Pertama, dosa dia diampuni oleh Allah dengan sebab istighfarnya. Dosa dia diampuni dengan sebab dia bertobat, meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi. Ia mencari-cari orang yang pernah ia zalimi, ia segera meminta maaf. Ya. Ataupun kalaupun ia tidak bertemu dengan orang yang pernah ia zalimi, maka ia akan menyebut kebaikan, berbuat baik kepada keluarganya, kepada keturunannya, mengembalikan hak-haknya. Ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ia akan lebih berhati-hati lagi dan berusaha menjauhi segala bentuk dosa. Ia tidak akan ingin terulang kembali kepada kesalahan yang sama. Ya. Dengan martabat yang keempat yang dicapai oleh seorang hamba, maka ia akan berada pada derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Ia merasa dirinya adalah hamba yang senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa di sekelilingnya ada CCTV yang menyimpan rekaman kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, sehingga ia mampu memutar kembali, mampu untuk mereview kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa silam. Sehingga dengan melakukan pertobatan, dosa itu, kesalahan tersebut diharapkan tidak akan terjadi yang kedua kali. Ya. Wa ma'rifatu dunubi wa ma'rifatu asbabi takdiriha. Ya. Orang-orang yang berada di tingkatan martabat yang keempat ini, mereka mampu mendeteksi, mampu mengenali dosa yang pernah mereka perbuat. Mereka tidak melupakan. Ya. Mereka mengetahui sebab-sebab kenapa dosa menimpa mereka di waktu sekarang, yaitu disebabkan oleh dosa sebelumnya. Berbeda dengan orang-orang yang berada pada tingkatan yang ketiga, kedua, atau yang pertama, ya, tidak sanggup untuk mendeteksi. Dan kebanyakan manusia itu lupa dengan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Ya. Ia tidak tahu penderitaan yang ia alami di saat sekarang ini, baik itu penderitaan batin maupun penderitaan fisik. Ia lupa, ya, disebabkan oleh dosa yang mana, karena begitu banyaknya dosa. Berbeda dengan orang
orang-orang alim rabbani, para fuqaha yang mengamalkan ilmunya. Sedikit dosa yang mereka lakukan, sedikit kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mampu mendeteksi, mampu meneliti, mampu mencari-cari, dan mereka berhasil. Wa talafil asbabil lati min ajliha qadarallahu alaihim hadhihi dunuba. Wa bihadza yatabayyanu tawafutun nasi tawafutan aziman fi hadhil maratib. Dan manusia itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang berada pada tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling buruk, yaitu tingkatan kelompok orang-orang Jabariyah, kelompok orang-orang musyrik. Fa aina manzilatu man yaqulu innallaha qadara alayya dhanbi wa ana majburun alaihi, yaitu orang-orang yang menasabkan kesalahan kepada Allah, menasabkan kesalahan kepada takdir, dan ia mengatakan bahwa saya melakukan dosa karena saya dipaksa. Yaitu kelompok yang pertama. Min manzilati man ya'rifu anna dzamba dzambuhu wa anna Allah hakimun fi taqdirihi wa anna Allah ma qadara alaihi ad-dzamba illa bisababi taqsirihi. Bertolak belakang dengan kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha bijaksana. Dosa yang dialami hari ini disebabkan karena dosa yang lainnya yang pernah mereka perbuat. Sehingga kelompok yang keempat ini summa yusni ala rabbih, ya, bersyukur kepada Allah, diberikan teguran, dan bersyukur karena mereka mampu mendeteksi, mampu menemukan penyebab dosa yang mereka alami hari ini, yaitu karena dosa sebelumnya. Wa yamkutu nafsahu, sehingga mencela dirinya, menyalahkan dirinya, dan tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Allah SWT, tidak menyalahkan takdir. Wa yastaghfiru rabbahu wa yad'ullaha, kemudian ia segera beristighfar dan berdoa kepada Allah. Maka ini menjadi renungan buat kita semua. Fa aina hadhil manzilatu min tilka, di posisi manakah kita? Apakah kita berada di martabat yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Maka tentunya kita lebih tahu tentang keadaan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kita bisa menjadikan warning, peringatan bagi kita, ya. Bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita jatuh dalam suatu dosa, dalam suatu kesalahan. Semoga kita minimal pada martabat yang ketiga. Jangan sampai kita berada pada martabat yang pertama ataupun martabat yang kedua. Kita berlindung kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.